Dengan informasi lainnya, polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama ibu. Kemana? Aman itu yang Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. kamu ada. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Ngapain kamu lari? Kamu ngapain lari? Hati kamu sama kamu. Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Yang diamankan ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi tindakan pertama itu mengamankan. Mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah, Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda, di mana dari hasil pengusutan, para pelaku ternyata pemirsa punya peran berbeda-beda, dari eksekutor hingga otak pembunuhan. Warga Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki dalam kondisi mengenaskan di persawahan. Diketahui korban adalah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ilham merupakan korban penculikan yang dibunuh segerombolan orang. Polisi pun bergerak cepat dengan menemukan sejumlah bukti termasuk rekaman CCTV. Rekaman tersebut menunjukkan detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk meringkus para pelaku. Dalam penangkapan pertama, polisi meringkus 4 eksekutor penculikan dan pembunuhan. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. 3 pelaku di Johar Baru, Jakarta Pusat, dan 1 di Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. Saat melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Polisi lalu meringkus 4 orang lainnya yang berperan sebagai otak di penculikan dan pembunuhan. 3 pelaku diringkus di ruas Jalan Raya Solo, Jogja, dan seorang lainnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi telah menangkap total 15 pelaku dengan peran yang berbeda-beda, yakni klaster pembuntutan, penculikan, eksekusi, dan aktor intelektualnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 pelaku dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN punya peran masing-masing, terbagi beberapa bagian. Pertama, aktor intelektual, kedua, klaster pembuntutan, kemudian penculikan, dan terakhir klaster eksekusi. Terduga otak penculikan yang baru diketahui yakni Dwi Hartono alias DH dan pelaku inisial C. Sementara yang lainnya seperti YJ, AA, AT, RS, RAH, dan RW masih menunggu kepastian perannya masing-masing dari rilis kepolisian. Ya, belum selesai misteri kematian ADP, publik dikejutkan lagi dengan peristiwa kematian MIP yang diculik dan matanya dililit lakban. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir.
Rabu 20 Agustus 2025, korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget. Rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025. Jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban. Sementara itu, pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang bank pemerintah mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad kepala cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih tentang pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, pemirsa, nama Dwi Hartono ini mendadak jadi sorotan setelah diduga dia menjadi otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Dan yang mencengangkan, ternyata Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun. Jarak. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain, yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan.
Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Dwi Hartono, pengusaha dan motivator yang diduga jadi dalang penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN akhirnya dinonaktifkan status mahasiswanya dari kampus UGM. UGM mengambil langkah tegas ini untuk mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sementara itu, nama Dwi Hartono tercatat sebagai mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dia berstatus mahasiswa baru semester 1 Program Manajemen Kampus Jakarta FEB UGM. Terkait hal tersebut, pihak UGM mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi UGM Rabu 27 Agustus 2025. Selain itu, UGM juga menegaskan menghormati penuh proses hukum yang berjalan serta menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Ainus melaporkan.